Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul di Rabu pagi waktu Perancis dan Rabu sore waktu Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz Aep yang selalu bersedia memberikan ilmunya kepada kita-kita yang ada di rantau ini. Juga ada beberapa di Indonesia juga sih sebenarnya mengikuti. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai eh, apa tadi lupa lagi jadinya. Apa ya Ustadz ya? Saya sebenarnya agak terjun bebas hari ini Ustadz karena dari pagi ngurusin ngurusin masalah sesuatu yang urgent Ustadz. Jadi ada salah Oh, satu Muslim Ustadz pelajar yang wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajar dan jenazahnya ingin dikembalikan ke Indonesia Ustadz gitu. Ini kan ya, membutuhkan administrasi biaya dan sebagainya. Seperti itu baik. Ustadz. Jadi kalau hari ini saya mohon maaf lahir batin kalau mungkin jadi moderator agak sedikit terjun bebas mungkin ada banyak yang kata-kata yang mungkin juga kurang tepat. Mohon dimaklumi saja ya teman-teman semuanya. Kali ini yang kita bahas temanya adalah Ustadz, saya blank Tentang Ustadz benar. tentang ikhlas lah, ikhlas sabar. Ah iya tentang ikhlas, sabar dan juga tahu diri. Baik. Baik, waktunya 35 menit Ustadz, mangga Ustadz langsung saja Ustadz. Nuhun. Baik, siap, siap ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, sehat walafiat dan berada dalam keberkahan. Pun siapapun saudara, keluarga, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini tentang ikhlas ya, sabar, kemudian tahu diri ya. Kalau saya baca tentang tahu diri, saya jadi ingat kepada tebak-tebakan. Tahu apa yang paling besar katanya. Ternyata jawabannya tahu isi Sumedang katanya gitu kan. Jadi tahu isinya Sumedang kan Sumedang besar. Baik. Ya, jadi tentang ikhlas, kemudian sabar dan tahu diri ataupun mengetahui diri sendiri nanti. Jadi bagaimana ini erat sekali kaitannya dengan kita semua ya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita ikhlas menjalani ya ketika di rumah tangga menjadi istri harus ikhlas menjadi istri. Ya, pun menjadi suami, menjadi anak, menjadi orang tua ya. Selain ikhlas juga kan perlu kesabaran. Memang ikhlas dan sabar ini adalah kata-kata ataupun kalimat yang mungkin mudah sekali diucapkannya, tetapi prakteknya ataupun realisasinya ya kita perlu terus belajar. Maka judul kajian kita kali ini ada diawali dengan belajar, itu kan bagus sekali teman. Belajar ikhlas, sabar, kemudian tahu diri. Dan nanti bagaimana memang semuanya itu dalam rangka proses pembelajaran. Karena di dalam belajar itu tentunya ciri orang yang belajar itu dia tidak kenal lelah, kemudian juga nanti punya tujuan dan tentunya ketika di dalam prosesnya, perjalanannya ada saja rintangan, maka orang yang belajar itu nanti bagaimana dia senantiasa berpegang teguh, kemudian juga tentunya eh, saling kait mengait antara sabar dan ikhlas ini. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memudahkan seperti biasa kita ada eh, tampilan yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau bisa melihat tampilan itu kan lebih menarik biasa ya. Lebih menarik ikhlas. Nah,
ikhlas, sabar, kemudian bismillah, ikhlas, sabar, dan tahu diri. Ya, baik. Nah, kita awali dengan ikhlas di dalam segala hal. Ikhlas di dalam segala hal. Di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Itu kita sudah hafal semuanya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mukhlisin, ya, ya, mukhlisin, dan ini kalimat mukhlisin ini kita temukan dalam surat Al-Baqarah. Kita ikhlas di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita, ya. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima, teteh-teteh, ibu-ibu semuanya saya kira sudah sering mendengar dan sudah hafal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Ya. Diperintahkan, mereka diperintahkan, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk liya'budullah, untuk beribadah menyembah kepada Allah itu dengan ikhlas. Ya, mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus salata, semata-mata karena Allah ikhlas, ya, menjalankan agama ini. Termasuk di dalamnya adalah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, menjalankan ataupun mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi ikhlas kita diperintahkan di dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana beribadah kepada, ya. Jadi salah satu bagaimana di dalam tauhid itu ada yang namanya tauhid ubudiyah. Kita beribadah kepada Allah. Ya, beribadah tentunya ketika kita beribadah, dan tingkatan yang paling tertinggi itu adalah kita berbuat ihsan. Ya, ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa yakin Allah melihat kita. Itu kan ibadah tingkatan tertinggi. Dan ketika bagi orang yang sudah terbiasa ikhlas di dalam segala hal, maka perasaan ihsan tadi bukan cuma di dalam sholat, di dalam apapun itu kan. Dia akan merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah SWT. Dan ini yang menjadi nilai terbaik bagi seorang muslim, ya, yang beriman. Dia dilandasi dengan sifat ihsan ini, dan di dalamnya dia senantiasa beribadah itu hanya Allah sebagai tujuan, ridho Allah semata, ikhlas karena Allah. Nah, jadi ikhlas di dalam segala hal, karena memang semua kita di dalam kehidupan sehari-hari ini kan aktivitasnya tidak monoton gitu kan, ya, dinamis, bangun, kemudian eh, bekerja, beraktivitas, menolong, membantu, melayani, ataupun juga belajar, ya, bekerja, ya. Jadi bagaimana di dalam itu semua, di dalam rangka kita beribadah kepada Allah, kita diperintahkan mukhlisin. Selanjutnya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ikhlas itu adalah, kalau secara bahasa dari kata-kata khalasa, murni. Murni berarti tiada campuran. Ya. Kalau bahan bakar itu kan murni, ada yang campuran. Ya. Di ikhlas ini adalah dari kata-kata kita secara
Subhanallah. Ingin dan baik bisa atasan dan Assalamualaikum, Ustadznya keputus ya? Ah, Ustadz, keputus-putus tadi Ustadz. Ada mungkin 2 menit, nggak kedengeran apapun dari Ustadz. oh gitu ya. Ya, Baik. diulang kembali Ustadz, 2 menit yang lalu kira-kira apa ya? Iya, barusan iya di sini terputus juga. Iya, Saya ini kira sinyalnya merah eh, ya Ustadz ya. Di Ustadz sinyalnya merah, kurang bagus kayaknya koneksi. iya. Sekarang gimana? Udah jelas? Jelas Ustadz, jelas. Baik, kita mengulang. Nah, dari sini ya. Ikhlas di dalam segala hal ya. Jadi di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari kan tentunya beraktivitas itu eh, berbeda-beda. Ya, dinamis kehidupan ini. Maka bagaimana kita lalui semuanya dengan keikhlasan dan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Ya, mukhlisina lahuddin. Ya, kita diperintahkan beribadah. Bagaimana ibadah secara arti luas itu adalah semua aktivitas kita. Maka peran apapun ya kita memang harus lalui dengan penuh keikhlasan. Ya. Nah, kemudian ikhlas itu adalah dari kata-kata khalas, murni. Ya. Murni maksudnya adalah mengerjakan ataupun kita beramal, berbuat, beraktivitas lillahi ta'ala. Hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Karena tentunya di dunia kan ini banyak mungkin eh, kita terpengaruhi ketika tidak bisa ikhlas karena Allah semata. Ya, mungkin ketika di keluarga seorang anak ingin dipuji sama orang tuanya. Begitupun orang tua ingin dipuji sama anaknya. Ataupun mungkin suami masih terpengaruh dengan perkataan istrinya yang kurang mengenakan. Ataupun sebaliknya, istri merasa tersakiti dengan suami yang tidak mengenakan. Ya, begitupun di dalam kehidupan bertetangga itu kan. Ya, ada kalanya memang eh, satu sama lain saling bersinggungan dan ikhlas ini begitu terasa dan begitu berat tantangannya. Ya. Jadi murni kemudian mengerjakan ataupun beramal kita karena Allah lillahi ta'ala. Ya. Karena jelas tadi di dalam uh, kehidupan kita semuanya ibadah. Kan? Ya. Kalaupun mungkin di dalam ibadah yang sifatnya uh, mahdoh yang langsung pada Allah seperti sholat, ya, ataupun uh, juga di dalam rukun Islam itu kan ya kita berikrar ataupun kita menyatakan seperti sholat zuhur, sholat fardhu dhuhri, arba'an rakaatin niat saya sholat zuhur 4 rakaat mustaqbilal kiblati menghadap kiblat ya. Ada lillahi ta'ala semuanya ditunaikan lillahi ta'ala. Nah itu bagaimana niat yang diucapkan itu membantu kita ya lillahi ta'ala karena Allah ya dalam sholat, dalam zakat, dalam kehidupan kita mungkin membantu tetangga, juga berkhidmat kepada pasangan, ya menolong, membantu menyiapkan anak-anak gitu kan. Nah, jadi ikhlas itu adalah murni beramal karena Allah semata, tidak ada yang lain. Ikhlas itu sebagai penentu amal. Ya. Di dalam hadis Bukhari Muslim itu
bahwa semua perbuatan tergantung niatnya, dan niat itu tempatnya di dalam qalbu, di dalam hati kita. Ya, ikhlas juga kan bersumber daripada qalbu, dan balasan bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niat. Ya. Jadi ikhlas itu sebagai penentu amal perbuatan kita. Ya, kalau amal kan ibaratnya tangkangnya ataupun luarnya. Nah, kalau ikhlas itu tampilan dalam. Ya. Dan ketika kita minum yang dituangkan dari teko, ya, itu kan yang keluar itu tergantung air yang ada di dalamnya. Ya. Bisa jadi tekonya sama, ya, tetapi bisa teko itu diisi dengan air bening, ataupun air susu, ataupun air kopi, ataupun air teh, ya tergantung kita selera. Ya, jadi ikhlas itu bagaimana dalaman kita eh, di dalam segala hal. Ya, jadi ikhlas sebagai penentu. Semua amal tergantung kepadanya. Dan ada keikhlasan di sana. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah MPP. Hakikat manusia menurut Imam Al-Ghazali itu, ini berkaitan dengan ikhlas. Semua manusia itu hakikatnya mati, kan? Kecuali orang yang berilmu, al-alim. Ya, semua kita mati, kecuali yang berilmu. Yang berilmu itu hidup, berarti kan. Nah, tetapi orang yang berilmu juga sama halnya dengan hidup, dia tertidur. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, orang yang mengamalkan ilmunya itu orang yang tidak tertidur. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu banyak yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Nah, jadi eh, di antara orang yang mati ada orang yang hidup pun ada yang tertidur, kemudian yang mengamalkan ilmunya itu berarti dia tidak tertidur dalam artian bangun, tetapi tertipu. Ya, berarti ini ada tingkatan, ya, 3 tingkatan. Meninggal, kemudian kalau orang berilmu itu orang yang hidup, berarti kan. Tapi hidup saja tidak cukup, berilmu saja tidak cukup, harus diamalkan. Ya, berarti setelah hidup ada orang yang tertidur. Gitu. Nah, setelah diamalkan, puncaknya adalah ikhlas. Ya, supaya tidak tertipu. Ya, jadi tentunya di antara kita semua kan tidak mau menjadi orang yang tertipu. Ya, kita sekarang secara fisik, ya kan, sudah hidup, ya, juga sekarang sedang mengikuti kajian. Saya kira tidak tertidur, gitu. Bangun gitu kan. Nah, cuma yang ketiganya ini, ya, kita, saya pun belajar bagaimana menyampaikan ini. Saya benar-benar ikhlas. Semua kita belajar, gitu kan. Ya, baik yang mendengar ataupun yang menyampaikan. Karena bisa jadi yang mendengar itu lebih ikhlas daripada yang menyampaikan. Karena ini adalah terkait dengan kolbu, bukan dengan hati kita. Nah, maka kalau secara fisik kan semua kita sekarang alhamdulillah hidup, kemudian juga eh, bangun, ya, tidak tertidur. Nah, yang ketiganya ini, ya, kita jangan sampai menjadi orang yang tertipu. Ya, gambar orang yang tertipu adalah yang beraktivitas tidak ikhlas. Ya, jadi kita semua hidup, kita semua tidak tidur, tetapi tantangannya adalah bagaimana kita supaya bisa ikhlas, supaya tidak tertipu. Ya, karena di antara kita kan tidak mau menjadi orang yang tertipu. Pun saya kira orang yang baik tidak mau menipu orang lain, itu kan. Ya, tipu menipu. Gitu.
Ya, jadi sakit itu orang, eh, dan ketika seseorang yang pernah tertipu itu, ya, dia biasanya mengenang, ataupun ingat terus gitu kan kejadian, dan itu menjadi pelajaran yang berharga gitu kan. Ya, pernah tertipu. Nah, jadi di dalam kehidupan kita bisa tertipu ketika ketika secara maknawi kita tidak bisa berbuat ikhlas. Ya. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya itu masih bisa merugi, dalam artian tertipu di sini, kecuali orang yang ikhlas. Maka tentunya kita semua tidak mau menjadi orang yang tertipu. Maka hakikat kita sebagai manusia adalah bagaimana terus kita belajar ikhlas. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jamaah sekalian, orang yang ikhlas itu ini puncak tertinggi. Dia orang yang tidak akan tertipu. Ya. Jadi tentunya kita semua ingin menjadi orang yang pemenang, walaupun mungkin tidak bertarung. Ya, ketika kita menyaksikan orang yang bertarung saja, permainan saja, kita mendukung dan ingin dukungan yang kita berikan kepada tim itu kita menang timnya gitu kan. Nah, dan hakikatnya semua kita adalah sedang bertarung gitu kan. Ya, bertarung dengan diri sendiri, hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan, bertarung juga dengan setan, ya, karena setan itu telah berikrar gitu kan, telah menyampaikan di hadapan Allah, ya, karena aku katanya telah di apa, telah dikeluarkan, ya, akhirnya ya menerima, tetapi dia menyampaikan akan saya ganggu katanya manusia itu, ya, dalam surat Al-A'raf itu bahasanya la'atiyannahum, akan saya ganggu pasti gitu kan, ya, kalau menurut kaidah bahasa Arab la'atiyanna, jadi ada diawali dengan la kemudian nun bertasydid, itu menunjukkan kepada takkid, penekanan, la'atiyannahum, pasti akan didatangi, akan diganggu, kita akan digoda oleh setan, ya. Dan dia menyampaikan di surat Al-A'raf itu mim baini aidihim, akan diganggu dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, dari berbagai arah akan diganggu. Ya, manusia itu, ya, yang tidak diganggu dari mana? Dari atas. Atas itu sebagai gambaran kita punya hubungan yang erat dengan Allah SWT. Nah, maka setan akan merasa kewalahan dan dia kesulitan untuk mengganggu orang-orang yang ikhlas itu. Ya, karena di dalam surat Al-Hijr ayat 40 sama surat Shod itu redaksi hampir sama bahwa illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang tidak akan terkalahkan itu setan sendiri yang menyampaikan, kecuali orang-orang yang senantiasa al-mukhlasin, al-mukhlasin. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah semata-mata karena Allah. Ya, jadi orang yang ikhlas adalah orang yang kuat, yang tidak akan terkalahkan walaupun godaan dari syaitan. Nah, jadi tentunya kita semua ingin sampai kepada puncak yang tertinggi di dalam kehidupan ini, dan puncak itu adalah puncak ikhlasan. Ya, puncak ikhlasan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyampaikan bagaimana ada tahapan di dalam ikhlas ini. Ya, ini menarik karena digambarkan dengan real kehidupan kita. Ya, tahapan ikhlas. Ini kita sampai di mana mungkin ikhlas kita, kita bisa eh, apa mengukur diri kita masing-masing, saya kira. Ya, tidak usah diucapkan, diresapi saja. Ya, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa tahapan ikhlas ini ada tiga. Ya, dari tiga dulu, tiga dua satu. Ya, mohon maaf saya menulis angka ini. Nah, kalau di Indonesia kan sekarang lagi sensitif memang angka ini kan, angka 1 2 3 ya kan. Nah, ini tahapan, makanya dari tiga dulu itu kan. Ya. Tahapan yang ketiga itu yang paling rendah, ya. Jadi yang kalau dalam pertarungan gitu kan, dalam lomba, ya, itu
juara yang tertinggi kan yang pertama. Ya, makanya kita yang ketiga dulu. Ya, tahapan yang paling rendah. Tahapan seorang hamba. Ya, hamba itu melakukan suruhan eh, Allah karena takut kepadanya. Ya, halnya mungkin eh, pesuruh ataupun ya mohon maaf kayak pembantu gitu kan. Ya kan punya majikan gitu kan. Ya, ketika dia bekerja ya karena takut ya disuruh oleh majikannya. Ini gambaran ikhlas. Ikhlas tingkatan tahapan seorang hamba ya seperti ini. Begitupun gambarannya kepada Allah. Ketika kita melakukan kewajiban yang Allah perintahkan, ya di sini disebutkan suruhan, berarti melakukan Allah kan memerintahkan. Ketika kita merasa melakukan perintah yang Allah berikan kepada kita ataupun suruhan yang Allah berikan kepada kita karena merasa takut kepadanya, ya itu adalah tingkatan ikhlas seorang hamba. Ya, mungkin seorang hamba takut dihukum ya sama majikannya ketika melakukan apa yang disuruh sama majikannya. Ya, jadi perasaannya itu karena takut aja gitu kan. Ya, takut. Nah, makanya ketika perasaan kita bagaimana mensikapi kewajiban yang Allah berikan itu karena takut, ya, karena takut ini ikhlas tahapannya seorang hamba, ya, seorang pembantu gitu kan kalau zaman sekarang. Ya, tinggal dirasakan saja ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan berbakti kepada orang tua, ya, ataupun juga ibadah-ibadah yang lain. Kalau merasa takut itu karena takut kepada Allah, ya, dalam artian eh, ya takut disiksa, gitu kan, ya, karena di dalam kehidupan ini kan nanti balasannya surga dan neraka, ya, jadi kebaikan dan kejelekan. Nah, tahapan yang ketiga ini paling rendah adalah tahapan seorang hamba. Ketika kita merasa melakukan suruhan yang Allah berikan kepada kita karena takut. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini adalah tahapan seorang. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan seorang pedagang. Bagaimana pedagang? Melakukan suruhan Allah itu karena mengharapkan pahala. Ya, dalam dagang itu kan untung rugi gitu kan. Ya, kalau tidak untung ya tidak dilakukan. Ya. Jadi hitung-hitungannya adalah saya dapat apa gitu kan. Ya, pahala berarti kalau dari Allah kan pahala. Ya, jadi ini tingkatannya ya secara ini memang tidak salah, tetapi bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan gambaran kepada kita tingkatan di Islam, saya kira ini untuk memudahkan eh, di posisi manakah kita ini kan. Ya, tahapan di dalam ikhlas ini. Ya, jadi ketika melakukan apa yang Allah perintahkan, suruhan Allah itu karena kita mengharapkan pahala dari Allah, yaitu tahapan ikhlasnya seorang pedagang. Ya, pedagang itu kan eh, perhitungannya adalah untung rugi, walaupun mungkin eh, pedagang di dalam Islam itu kan bukan cuma untung rugi sebenarnya, tetapi bagaimana saling tolong menolong, kan, membantu. Ya, tapi secara ini dalam dagang itu kan untung dan rugi. Kalau tidak untung, ya tidak dilakukan gitu kan. Nah, ini tahapan ikhlas seorang pedagang mengharapkan pahala. Nah, kemudian yang paling tinggi itu adalah tahapannya seorang kekasih. Ya, seorang kekasih itu bagaimana melakukan suruhan ataupun mengerjakan yang Allah perintahkan itu semata-mata karena cinta kepadanya. Saya kira teteh-teteh, ibu-ibu ya merasakan bagaimana pernah merasakan rasa terhadap orang yang sangat dicintai gitu kan. Ya, ataupun mungkin bahasa lainnya jatuh cinta. Walaupun jatuh cinta itu katanya menyakitkan. Ya, kan? Namanya jatuh kan sakit. Jadi yang bagus itu bangun, ya. Bangun cinta. Jadi bagaimana kita membangun. Nah, jadi
tahapan yang tinggi ini adalah tahapan seorang kekasih. Bagaimana kita merasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, melakukan suruhan Allah itu karena semata-mata cinta kepadanya. Ya, kalau sudah cinta, saya kira teteh-teteh, ibu-ibu bisa merasakan cinta kepada manusia saja. Ya, dari cinta itu kan ada pengorbanan. Ya, itulah tahapan di dalam ikhlas menurut Imam Al-Ghazali. Dan kita bisa bisa merenungi terhadap diri kita sendiri, gitu kan. Sudah di tahapan manakah saya? Nah, tentunya dari tahapan-tahapan ini ya terus kita eh, lebih baik lagi bagaimana menduduki ataupun kita merasakan tahapan yang tertinggi, ya, bagaimana seorang kekasih itu ketika melakukan suruhan, ya, dengan rasa cinta, ya, sama hanya dengan kehidupan sehari-hari kan, ketika istri melayani suaminya, ya, dengan perasaan tadi tahapan seorang pedagang gitu kan, dengan tahapan seorang kekasih dan tahapan seorang hamba itu pasti berbeda gitu kan, ya, mungkin eh, tahapan seorang hamba takut nanti dimarahin sama pasangan, sama suami kalau ibu-ibu itu, ya, kemudian ada yang mengharapkan imbalan, nanti saya diajak jalan-jalan kemana nanti saya dikasih berapa gitu kan. Nah tapi kalau tahapannya seorang kekasih nggak banyak pikir gitu kan, ya, karena tahapannya adalah tahapan kekasih itu karena cinta semata-mata, begitupun kepada Allah. Nah jadi ini luar biasa Imam Al-Ghazali menggambarkan tahapan di dalam ikhlas ini. Nah, itu ikhlas. Nah, sekarang kita sekilas membahas tentang sabar. Ya, dalam surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi, orang yang bersabar itu adalah dia mendapatkan pahala yang sempurna tanpa batas. Nah, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu bersabar. Ada kalanya mungkin sesuatu yang kita sayangi itu hilang. Ya, bersabar ketika sesuatu yang seakan kamu sayangi itu hilang. Ya, dan percayalah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Nah, coba kalau sekarang gambarannya kalau teteh-teteh, ibu-ibu, barang yang kita sayangi, gitu kan. Salah satunya adalah taruhlah handphone, gitu kan. Gimana kalau handphone yang kita sayangi itu hilang? Ya, mungkin kan bersedih. Tapi di sisi lain, ketika barang itu hilang, itu sebagai isyarat bahwa kita akan mendapatkan yang baru. Ya, itu contohnya HP itu kan. Tapi kalau pasangan hidup jangan ya. Suami hilang kan bahaya. Ya, nanti ini saya kira kata-kata ini juga kepada hal-hal yang sifatnya tadi bagaimana kita melatih sabar gitu kan. Ya, contohnya taruh tali HP gitu aja itu kan. Ya, jadi ketika HP itu hilang, di sisi lain memang mungkin bersedih, ya. Tapi di sisi lain, ya, jangan bersedih, harus bersabar, ya. Karena percaya bahwa sesuatu yang hilang itu nanti akan tergantikan, gitu kan. Maka percaya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik, gitu kan. Inilah bagaimana di dalam bersabar. Nah, dahsyatnya orang yang bersabar, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Bersabar karena Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang bersabar. Ya, tadi pahalanya adalah ajrahum bighairi hisab. Ya, diartikan para ulama menyebutkan bahwa balasannya adalah surga. Balasan tanpa batas itu kan surga. Ya. Dan kita diperintahkan bersabar karena hebat dahsyat orang yang bersabar itu karena pahalanya luar biasa. Kemudian Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Ya, perbaikan, perbuatan baik sekecil apapun pasti Allah akan balas. Allah akan tampakkan pahalanya. Ada yang di dunia dan juga di akhirat. Ya. Wasbir, kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar di dalam kehidupan ini karena sekali lagi Allah tidak
menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Allah itu tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mengetahui amalan perbuatan sekecil apapun ya yang kita lakukan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, bersabarlah ya. Kenapa? Dunia ini sementara. Ya, sedangkan surga itu penuh kenikmatan dan keabadian. Khalidina fiha. Ya. Jadi ketika kita memang merasa dalam kehidupan ini uh, ada ujian, ya, karena nanti dan ujian itu nanti pasti gitu kan. Ya, merasa ketidaknyamanan, ya inilah dunia itu kan. Dunia itu tidak selamanya. Ya, dunia itu sementara. Ya, maka eh, untuk menguatkan kita ya bersabar gitu kan. Ya, dunia sementara dan tidak selamanya, dan surga adalah penuh kenikmatan. Cobaan hidup itu menjadi dua hal, ada penderitaan, kesedihan, dan ada berupa juga kesenangan ataupun kesejahteraan. Kalau dalam eh, berkecukupan, ya kan ada kaya, ada miskin, ada berkecukupan, ada berkekurangan. Ya, semua itu adalah ujian, cobaan dari Allah. Ya, dan perlu kesabaran. Ya. Di dalam menempuh ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, sabar bagi orang yang bertakwa itu adalah eh, sebagai hal yang perlu diperhatikan. Ya, bekal utama bagi orang yang bertakwa adalah sabar. Ya, dalam perjalanan kan kita perlu bekal. Begitupun di dalam menjalani kehidupan hidup ini, ya kehidupan di dunia ini perlu kesabaran supaya ya bekal kita itu cukup sampai kepada tujuan. Ya, maka sabar itu adalah menahan diri, ya, menahan diri agar tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak ada dendam, tidak mudah putus asa, ya, dan senantiasa membentengi diri, ya, tidak mudah berkeluh kesah, melatih diri agar senantiasa melakukan ketaatan, ya, dan membentengi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifatnya kemaksiatan. Karena nanti sabar itu para ulama di dalam tiga hal, ya. Jadi begitulah kita bersahabat di dalam segala hal, sabar eh, di dalam berbagai hal. Dan sabar ini menurut Ali bin Abi Thalib sebagai tolak ukur memang, ya sebagai tolak ukur. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad, kata Imam Ali itu. Ya, sabar bagi keimanan itu laksana kepala di dalam tubuh kita. Coba kalau hidup kita tidak ada kepalanya gimana, ya kan mati itu kan. Fa idza dhahaba sabru dhahabal iman, dhahabal iman. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan. Nah, maka sabar sebagai tolak ukur memang itu kan. Ya. Kalau kita hidup tidak ada kepala, ya meninggal. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengibaratkan sabar itu eh, bagi keimanan itu seperti kepala bagi jasad. Ya. Kalau jasad ini tidak ada kepalanya, tidak hidup. Kalau iman tidak ada sabarnya, ya sama dengan seperti tadi gitu kan. Bagaimana pentingnya sabar. Jadi as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Jadi sabar bagi keimanan ini laksana kepala bagi tubuh, di dalam tubuh kita. Jadi sabar sebagai tolak ukur dalam artian bagaimana kita memperhatikan sabar, Rasul. Ya, jadi sebagai kepala, dan kita hidup ya karena ada kepala itu kan. Ya. Nah, ujian itu pasti, dan sabar itu adalah pilihan. Maka para ulama menyebutkan sabar di dalam tiga hal. Ya, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan, berbuat ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Kita sabar sekarang dalam rangka taat kepada Allah. Ya, di dalam pengajian, kajian ini kan perlu kesabaran. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, sabar juga ini yang paling terasa memang ketika diberikan musibah, ya, sakit ataupun yang lain. Ya, kita hadapi dengan kesabaran. Dan yang namanya ujian itu dalam kehidupan ya pasti itu kan. Ya. Dan sabar itu adalah pilihan. Bagaimana ketika kita bisa sabar dalam kehidupan ini, tentunya dari berbagai perjalanan kehidupan, tidak tumbuh
begitu saja. Ya tadi dengan belajar. Nah, kemudian sekilas kita tentang mengenal diri. Ya, tadi tahu diri gitu kan. Ya, mengenal diri. Jadi orang yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Ungkapan ini walaupun menurut sebagian eh, ulama, ahli ilmu, ya ini adalah bukan hadis. Ya. Ada yang mengatakan kaul sahabat ataupun perkataan ulama. Tapi secara esensi, secara eh, makna, ya ini begitu terasa. Dan bagaimana baik sekali gitu kan maknanya. Jadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhan. Maka dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Bagaimana ketika kita bisa membaca diri, ya, kita merasakan bahwa banyak tanda-tanda keajaiban di dalam diri kita dan itu semua adalah semata-mata ada al-khaliq Allah Subhanahu. Maka siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhan. Dalam artian juga sebaliknya, ketika kita lemah, yakin Allah Maha Kuat. Ketika kita tidak mampu, Allah yang Maha memampukan. Ya, ya. Maka ketika kita punya masalah, gitu kan, ya katakan kepada masalah bahwa masalah sebesar apapun, ya katakan bahwa saya punya Allah yang Maha Besar. Gitu kan. Nah, jadi siapa yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Jadi bagaimana kita mengenal diri dan mengenal diri itu adalah kalau ini saya kira sekilas tentang keilmuan ya yang disampaikan oleh eh, kalau tidak salah di tahun 1960-an itu kan eh, Albert Humphrey itu kan mengatakan bahwa terkait dengan empat hal ini kenali diri sendiri dengan cermat ya kita mengenal kekuatan kelemahan peluang dan eh, ancaman ataupun tantangan ya analisis SWOT itu kan strength, weakness, kemudian opportunity dan threat. Ya, nah, bagi kita orang yang beriman juga bagaimana merenung kehidupan. Intinya perenungan, ya. Dan kita diajarkan ya bagaimana kita merenung yang terbaik itu adalah ya kita punya waktu ketika kita sholat dan waktu yang terbaik ada siang ada malam. Ya, malam itu lebih lebih kita bisa merenungi. Ya mentafakuri diri gitu kan. Jadi kita mengetahui diri tahu diri dari mengenal diri gitu kan ya ya maka di dalam Al-Quran itu disebutkan fa aina tadhhabun akan kemana kamu pergi ya maka di ayat lain disebutkan uh, ana zahibun ila rabbi gitu kan ya Nabi Musa itu kan menyebutkan zahibun ila rabbi saya kan menemui Tuhan maka setidaknya dari hasil perenungan kita supaya bisa mengenal diri ya minimal tiga pertanyaan yang bisa bisa kita sampaikan kepada diri kita ya min aina wa fi aina wa ila aina dari mana kita ya kemudian untuk apa kita hidup kemudian nanti akan pergi kemana gitu kan ya semuanya jawabannya sama kan minallah ya wa fillah wa ilallah ya kita dari Allah kemudian juga kita lillah karena Allah dan ilallah nanti kita akan menuju kepada Allah ya kan makanya ketika ucapan yang disampaikan orang yang benar-benar bersabar itu kan ya ini kaitannya juga dengan sahabat saling berkaitan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kita dari Allah dan kita beribadah karena Allah dan akan kembali kepada Allah lillah wa inna ilaihi raji'un ya jadi minallah wa fillah wa ilallah ya kita dari Allah kita beribadah ini di dunia karena Allah ya juga diberikan rezeki oleh Allah kita bisa hidup dan kita akan kembali kepada Allah ya maka fa aina tadhhabu ana zahibun ila rabbi sayafin ya
Jadi minallah wa fillah wa ilallah. Kita dari Allah, kita di dunia karena Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya puncaknya kan orang bersabar itu. Inna lillahi uh, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Demikian teteh-teteh ibu-ibu sahabat yang dirahmati Allah, kita terus belajar ya sama halnya dengan kita mungkin yang pernah punya anak kecil dan sekarang sudah besar, ataupun dulu kita juga semua pernah kecil, ya, terus belajar agar ikhlas, sabar, tahu diri. Orang yang belajar berjalan itu anak-anak, ya kan, walaupun jatuh bangun kembali. Begitulah gambaran kita belajar dalam kehidupan ini. Ya, mungkin kita telah jatuh, pernah merasa sakit dan bangun kembali. Ya, karena itulah hakikat orang yang belajar. Begitupun dengan ikhlas. Terus belajar, ikhlas, sabar, dan tahu diri sehingga kita nanti bertemu dengan Allah dengan orang-orang dengan membawa pribadi yang ikhlas. Juga dengan kesabaran kita dan kita mengetahui diri kita. Demikian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat MPP, mudah-mudahan waktunya tidak melebihi teh, mudah-mudahan pas uh, yang disampaikan. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusi bersama. Demikian dan sekian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Banyak banget hari ini kita dapat ilmunya ya Ustadz ya. Salah satunya tahu diri itu kalau kita gini tahu diri dong gitu kan. Kita suka ngomong gitu ya Ustadz ya. Padahal sebenarnya tadi kalau menurut Ustadz itu tahu diri itu adalah bagaimana kita mengenal kekuatan kita, kelemahan kita dan sebagainya gitu Ustadz ya. Empat tadi itu yang seperti Ustadz sampaikan itu. Baik, itu memang jadi bekal buat saya. Insya Allah juga buat teman-teman nantinya. Jadi tahu diri itu dalam Islam itu memang berbeda ya. Gitu. Jadi tahu diri memang ternyata penting ya Ustadz ya, gitu karena ada hubungannya dengan ikhlas dan sabar. Baik Ustadz, karena Mbak Berta sedang halangan, Ustadz, kita langsung aja masuk kepada sesi tanya jawab. Eh, Sebelumnya Ustadz, mungkin Ustadz bisa mendoakan Ustadz kali untuk ini sebelum nanti, mumpung lagi masih banyak, untuk almarhum Ustadz yang wafat, yang berada di Perancis, Ustadz, supaya kita sama-sama bisa saling mendoakan. Gimana Ustadz, menurut Ustadz? Ya baik ya, kita berdoa dulu. Doakan yang sakit dan juga yang meninggal. Yang meninggal, mohon maaf, namanya siapa? Namanya, nama jelasnya siapa ya? Tapi nama itunya Devi ya, kalau nggak salah ya. Sebentar Ustadz, saya lihat dulu lengkapnya. Arka Eh, Davi. Arhab Kadafi. Arhab Kadafi ya. Arhaf Kadafi. Kadafi. Iya benar Ustadz. Pulangnya ke daerah mana sih? Ke Belitung Ustadz. Sekarang lagi berada di Grenoble. Baik ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sama-sama kita mendoakan eh, saudara-saudara kita, terkhusus saudara kita yang eh, baru meninggal, Arhaf Kadafi. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana dambaan semua orang yang beriman. Kemudian juga berada dalam rahmat Allah, dan Allah mengampuni semua dosa dan menempatkan di tempat yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأقرب نزلهم ووسع مدخله ووسع البرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا معه، واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين.
Baik Ustadz, kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Ustadz, tadi kita kan sudah berdoa ya Ustadz ya untuk almarhum juga. Ini sebenarnya ada hubungannya Ustadz ya dengan ikhlas ya. Bayangkan Ustadz ya sebagai orang tua mengirimkan anaknya di luar negeri Ustadz ya. Eh, Tentunya punya harapan ya kan Ustadz ya anaknya akan menjadi memulai masa depan dan sebagainya. Dan orang tua harus menerima kenyataan bahwa istilahnya anaknya pulang menjadi mayat. Seperti itu ya Ustadz ya. Dan itu saya berbicara berdasarkan pengalaman orang tua saya sendiri ya Ustadz ya. Jadi adik saya pergi eh, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sakit apapun. Kalau adik saya pulang-pulang, orang tua saya menerima dalam keadaan jadi mayat. Tapi seperti kata Ustadz, dalam keadaan bersabar tentu ada sesuatu maksudnya Ustadz ya. Dan Alhamdulillah nama adik saya itu yang membuat akhirnya orang tua saya mendirikan pesantren Muhammad Danu Fatahillah. Iya, Nama adik saya ya Ustadz ya, ada masjidnya dan sebagainya. Jadi memang semua tuh ada rencana Allah gitu ya Ustadz ya. Baik, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Tehlin tadi. Em, Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya apa perbedaan antara ikhlas dan ridho seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Atur nuhun. Mangga Ustadz. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, memang semua ini saling keterkaitan ya, antara sabar, kemudian ikhlas, kemudian ridho, kemudian juga mungkin dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar pasrah, menyerah, gitu kan. Ya, memang ada kaitannya dan ketika dipisahkan memang ada perbedaannya, gitu kan. Nah, sama dengan itu, dengan Islam dan iman itu, ya, ketika digabungkan, ya, itu ada persamaannya dan ketika dipisahkan ya ada perbedaannya. Ya, begitupun dengan ikhlas dan ridho. Baik tadi ya kita memang terkait dengan apa? Dengan nanti pun ikhlas dan ridho ini memang secara maknawi nanti bisa kita ketahui, tetapi memang yang paling penting bagaimana kita memaknai dan merasakan itu kan terkait dengan ini. Dan terkait makna ya memang itu saya kira walaupun secara eh, literatur keilmuan gitu kan memang ada makna, tetapi terkait dengan ini memang yang paling penting eh, eh, bagaimana kita merasakan. Ya, ketika dari rasa itu nanti saya kira ada makna tersendiri gitu kan. Ya terkait dengan ikhlas dan ridho ini. Ya maka tadi yang disinggung sama Teteh di awal gitu kan, bagaimana di antara hikmah ya kehilangan orang yang sangat dicintai dan tentunya bagi orang tua ini berat, memang berat sekali kehilangan anak itu. Ya karena kita ketahui kan ketika anak kehilangan orang tua itu kan jadi eh, jadi anak apa tuh, anak yatim ya, ataupun mungkin juga anak piatu itu kan. Nah, tapi kalau orang tua kehilangan anak kan sampai tidak ada apa panggilannya, saking memang berat memang iya itu kan ya. Sulit merasakan, maka yakin ketika orang tua yang Allah uji, Allah takdirkan dengan kehilangan anak itu, Allah mengetahui bagaimana kondisi dia, pasti dia mampu gitu kan. Nah, maka yang Allah berikan itu ya harus kita buktikan dengan keikhlasan, dengan ridho tadi. Ya, karena memang kehilangan anak itu memang ya betul-betul itu, kalau yang namanya kematian itu kan pelajaran yang eh, tidak dengan kata-kata, ya langsung terasa gitu kan, ya terasa. Maka di dalam kehidupan kita ya itu Rasul menyampaikan ketika kamu ingin merasakan bagaimana nikmatnya sehat, ya sering berkunjunglah ke tempat orang-orang yang sakit, ke rumah sakit. Ya, kalau ingin merasakan nikmatnya kehidupan, ya bertakziah kepada orang yang meninggal. Ya, jadi begitulah sebaliknya yang bisa kita rasakan. Nah, terkait dengan ikhlas, kalau secara makna dan lihat kepada kondisi memang eh, di antara ikhlas dan ridho itu ya kan memang puncak tertingginya adalah ikhlas gitu kan, ya puncak tertingginya adalah ikhlas, walaupun ada persamaan yang di dalam ikhlas dan ridho
ridho itu gitu kan. Ya, jadi kalau ridho itu kan menerima, ya, menerima dengan sepenuh hati. Dan kalau ikhlas, tingkat yang lebih tinggi daripada ridho itu kan. Ya, jadi ikhlas dan ridho ini ada persamaannya dan ada sedikit perbedaannya. Ya. Dan bisa kita rasakan memang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu, ya, dia memiliki keridoan. Ya. Tetapi orang yang ridho, ya, dia harus sampai kepada uh, level keikhlasan. Ya. Ridho itu kan rela, gitu kan. Ya. Rela bagaimana kita menerima yang terjadi pada diri kita, itu kan. Ya. Perilaku ridho dalam kehidupan sehari-hari kan bisa kita rasakan. Ya. Bisa kita rasakan. Dan orang yang ikhlas itu selain menerima, ya, dia tadi murni kepada Allah SWT. Ya. Jadi memang dari ikhlas dan ridho ini ada hal persamaannya, tetapi yang kita ketahui bahwa ikhlas ini memang posisinya lebih lebih tinggi daripada ridho. Selain menerima, ya, tadi tujuannya adalah Allah semata, gitu kan. Ya, mungkin kalau ridho, ya, ada masih tercampuri dengan hal-hal yang lain. Ya, ya. Tapi kalau persamaannya ya sama-sama menerima, gitu kan. Menerima eh, apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan ridho pun nanti memang menjadi hal yang diperhatikan ketika nanti di akhirat itu, ya, hamba itu ridho kepada Allah, kepada Robnya, dan Rob pun ridho kepada hambanya, ya kan. Di surat Al-Bayyinah itu tadi lanjutannya adalah di akhir ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, jadi sama-sama ridho. Ya, coba kalau kita dengan pasangan aja gitu kan di dunia, sama-sama sama-sama gitu ridhonya gitu kan. Ya, sama-sama menerimanya. Itu kan eh, ada sesuatu hal kepuasan yang bisa kita rasakan. Ya, kan saling gitu kan. Nah, maka nanti puncak tertinggi pun, ya, bagaimana keterkaitan antara ikhlas dengan ridho itu, ya, ketika kita sudah ikhlas lillahi taala, nanti gambaran dalam surat Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhu wa radwan zalika liman khasyya rabb. Itu adalah balasan bagi orang yang senantiasa takutnya itu kan dia eh, semakin dekat kepada Allah, dan ikhlas juga ridho kepada Allah. Dan ada keterkaitan memang di dalam surat Al-Bayyinah itu. Di awal dibahas tentang ikhlas, kemudian akhirnya adalah radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah karena dimasukkan ke dalam surganya Allah, gitu kan. Ya, saling saling ridho gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya tanggapi teh dari ikhlas dan ridho ini, ya. Jadi bagaimana kita merasakan di dalam kehidupan kita intinya, atau mungkin ada teteh-teteh ibu-ibu yang lain yang mau berbagi juga silakan, ya. Demikian mengatakan. Hatur nuhun Baik, Pak Ustadz. baik, cukup jelas ya Teh Lin ya. Baik. Ustadz, em, kalau menurut Ustadz, ikhlas itu berarti melupakan gitu Ustadz. Maksudnya kita benar-benar melupakan masalah itu Ustadz. Jadi sudah ridho gitu kan, ikhlas ridho gitu Ustadz. Tapi kalau misalkan ada orang misalkan gini Ustadz nih, mungkin termasuk saya juga sih. Suka ngomong gini misalkan, ah aku mah udah lupain, masalah itu udah ikhlas, dia begini-begini sama aku. Tapi kita ngomongin lagi, itu berarti belum ikhlas ya Ustadz ya. Karena masih diulang lagi atau gimana Ustadz? Menurut Ustadz. Nuhun Ustadz. Ya, nuhun teh. Baik, ikhlas itu memang dia tadi tingkatan tertinggi. Ya, maka untuk melatihnya memang ikhlas itu kan lakukan lupakan. Ya kan, lakukan lupakan. Memang lupakan dulu gitu kan.
Ya, sama halnya dengan ya, walaupun mungkin ini eh, di dalam diri kita, terkait dengan diri kita, walaupun agak agak kurang enak mencontohkannya, ya, terkait ikhlas ini kan gambarnya sering kita contohkan seperti buang hajat itu kan, ya, taruhlah BAB itu kan, kita habis makan apapun ya kan tidak diingat-ingat, oh saya tadi ini habis makan sate terenak padahal di Ciamis gitu kan, tapi dibuang juga gitu kan. Ya, gitu kan, ya udah, buang dan itu lupakan gitu kan, itu cara melatihnya memang. Ya walaupun tadi ketika kita mungkin pernah ya merasa tertipu atau disakiti sama orang lain kan, emang sulit melupakannya, dan memang itu sepertinya walaupun ada kalimat saya memang bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan gitu kan. Berarti ya belum ikhlas betul gitu. Ya, memang sudah dimaafkan itu kan. Kalau ikhlas itu memang ya Allah itu tingkatan eh, gimana ya, terkait dengan rasa memang ya, berkecamuk di dalam diri kita ketika kita pernah disakiti sama orang lain, dan ketika kita bisa menyampaikan saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, berarti secara itu ya belum ikhlas betul. Kalau masih ingat ya masih ada berarti, walaupun mungkin se setetes ataupun bahasa, kalau bahasa Al-Qur'an itu kan terkait dengan keimanan dan eh, eh, pahala itu kan terkait dengan dalam surat itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi zarrah itu walaupun secara kekinian diartikan adalah atom, atom itu kan sesuatu yang kecil sekali ya, yang bisa dilihatnya hanya dengan alat tertentu. Nah, jadi memang ikhlas ini eh, tingkatan tertinggi, dan maka tadi ya setan itu ya sampai tidak bisa mengganggu gitu, ya kalah setan juga gitu kan. Nah, jadi memang ketika secara bahasa memang ada tahapan-tahapan. Ketika kita eh, bilang saya ikhlas gitu kan, ya udah berarti tanpa 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 tapi tanpa apapun gitu kan. Ya, kalau masih ada saya memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan, berarti masih dalam tahapan memaafkan gitu kan. Ya terus belajar untuk ikhlas, dan memang ya berat berat ya kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Sama kita pun di sini kan eh, kehidupan di lembaga gitu kan. Karena bersinggungan dengan yang lain gitu kan, ya bersinggungan dengan yang lain, jadi ada kalanya memang keikhlasan kita terpengaruhi dengan apa dengan kelakuan orang lain, ya kan. Saya ibaratnya ya, saya mencontohkan saya aja gitu ya. Saya berkhidmat di sini di pesantren, ya kan. Dan tadi ya saya menyambung betul banyak sekali hikmahnya dari musibah ataupun dari ujian yang Allah berikan, ya. Ya secara ininya saya bisa mengenal teteh, bisa mengenal Jamas, semuanya kan dengan wasilah yaitu mungkin kan Kang Danu gitu kan. Ya jadi ya memang begitulah ya, hikmah yang bisa banyak hikmahnya gitu kan. Ya, jadi ada kalanya keikhlasan saya juga terganggu dengan orang lain gitu kan. Saya mungkin berusaha untuk berkhidmat di lembaga ini menemani santri gitu kan. Tapi mungkin ada kalanya orang lain yang tidak hadir, yang tidak disiplin itu mengganggu terhadap keikhlasan. Ya makanya memang saling gitu kan. Ya, jadi jangan sampai ketika saya merasa masih terganggu dengan orang lain yang tidak disiplin, orang lain yang tidak hadir masuk kerja, saya masih terpengaruhi, berarti memang saya belum betul-betul ikhlasnya gitu kan. Ya, dan memang ya begitulah gitu kan. Jadi memang ada tahapan-tahapan ya, dan saya kira ikhlas memang paling seling itu tertinggi ya, tanpa tanpa apapun gitu kan. Walaupun setitik sebesar apapun gitu kan, tanpa ada gangguan. Pokoknya murni lillahi ta'ala, dan itu memang kita latihkan dalam sholat kita, usolli fardhu dhuhri, akhirnya kan lillahi ta'ala. Begitupun niat kita puasa kan, nawaitu soma godin kan, kalau puasa anadai fardu sehari Ramadan hadis nanti lillahi ta'ala, itu kan semuanya lillahi ta'ala. Jadi itu melatih bagaimana kita ikhlas di dalam beramal kehidupan sehari-hari. Ya jadi betul memang judulnya kita terus belajar semua. Semangat. Baik, aduh, baik Ustadz, terima kasih atur nuhun. Ustadz, tapi tadi Ustadz kan mencontohkan ya, mencontohkan diri Ustadz gitu misalnya dalam belajar. Tapi bukannya itu bagian dari ikhtiar Ustadz?
Maksudnya kalau disiplin dan sebagainya, bukankah itu bagian dari ikhtiar juga Ustadz itu? Karena memang seperti tadi kata Ustadz ya, ikhlas itu adalah tingkatan yang paling tertinggi gitu ya Ustadz ya. Mungkin kayak saya misalnya dosa saya seluas samudera gitu, kebaikan saya mungkin nggak ada sebutir garam, kali gitu istilahnya Ustadz ya. Terus cuman yang ingin saya tanyakan Ustadz, kayak tadi Ustadz bilang, apakah nih Ustadz nih, misalnya ya, saya sudah memaafkan beberapa orang, tapi tadi kata Ustadz tahapan saya hanya sampai dimaafkan, tapi mungkin belum sampai ikhlas. Nah, ini nanti Ustadz di akhir kematian saya, kehidupan saya, apakah itu akan menjadi beban saya gitu Ustadz? Apakah itu menjadi dosa gitu Ustadz yang saya nggak tahu ya Ustadz apakah diampuni oleh Allah apa tidak karena mungkin masih mengingat-ingat rasa sakit yang dilakukan orang gitu ada rasa kesal. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah ada gitu Ustadz dalam Quran yang menyatakan tentang ini itu? Nuhun Ustadz. Ya, baik ya. Ya, baik, terima kasih. Saya tadi mencontohkan ya diri saya memang ya betul itu disiplin, itu kan kehadiran kerja itu bagian daripada kita komitmen dan bagaimana karakter yang baik, akhlak itu kan. Eh, jadi saya tadi maksud mencontohkan kebalikan. Jadi jangan sampai ya memang kita ada kontrak kerja, ada perjanjian, itu kan itu yang harus dipegang. Tapi yang lebih daripada itu, ya, jadi saya harus menanamkan kepada diri saya berkhidmat, bekerja itu, ya walaupun nanti kan secara hitungan dunianya ada dikasih honor gitu kan. Tapi memang saya harus belajar ikhlas gitu kan. Dikasih tidak dikasih, ya saya harus karena Allah gitu kan. Karena nanti kalau harapannya adalah manusia ataupun taruhlah honor, ya berat nanti gitu kan. Walaupun itu apa ya kita budaya disiplin dan itu perlu perlu ada perangkat memang gitu kan. Ya sama di rumah tangga pun saya kira itu gitu kan. Nah, itu saya mencontohkan diri saya supaya saya bisa ikhlas gitu aja. Nah, kemudian terkait dengan tadi memaafkan, ya memaafkan itu adalah memang di sisi lain memang ciri orang yang bertakwa dan dengan memaafkan itu bisa masuk surga gitu. Ya, jadi luar biasa memaafkan itu gitu kan. Walaupun tadi mungkin di sisi lain ya ketika dipisahkan ya tadi sama dengan ikhlas, ridho, memaafkan. Jadi mempunyai arti sendiri-sendiri, tetapi secara maknawi saya kira semuanya itu saling keterkaitan, ya, saling keterkaitan. Tadi memang iya secara makna ya itu antara memaafkan dengan mengikhlaskan bisa jadi beda gitu kan, secara makna. Tapi secara rasa itu bisa digabungkan, ya, karena memaafkan ini ya tidak main-main. Ciri orang yang nanti akan masuk surga itu salah satunya adalah orang yang memaafkan. Ya dalam surat Ali Imran itu kan eh, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum dan menuju kepada surganya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard wa indas lil muttaqin. Nah, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra yang senantiasa berinfak memberikan yang terbaik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Nah kan kalau di keadaan lapang kita berinfak, ya itu wajar. Nah ini tantangannya ketika kita juga membutuhkan, ya maka disinggung dalam Al-Quran itu luar biasa. Para sahabat itu, ya mereka berinfak itu, walau kana bihim khasasah, ya walaupun mereka memerlukan, tetapi masih tetap berinfak. Nah maka dalam surat ini adalah yunfikuna fis sarra wad dharra wal qazibina wal qazibina al ghaidha wal afina 'anil nas. Nah ada wal afina 'anil nas yang senantiasa memaafkan orang lain, manusia. Nah, jadi orang yang memaafkan itu luar biasa balasannya adalah surga. Ya, dan itu diperintahkan. Ya, jadi secara arti saya kira memaafkan, kemudian juga mengikhlaskan itu mungkin ada makna tersendiri. Walaupun tadi saya melihat dan memaknai tadi dari apa? Dari yang disampaikan Imam Al Ghazali kan ada tingkatan ikhlas itu. Ya, tapi memang secara rasa saya kira ada keterkaitan ya, antara memaafkan dengan mengikhlaskan itu. Ya, jadi bisa jadi ada apa posisi sama gitu, sama tadi dengan ridho juga gitu kan. Ya kita merindokan, kita memaafkan, kita mengikhlaskan. Gitu kan. Ya ada. Jadi secara rasa saya kira mungkin ada titik samanya gitu kan. Ya, jadi ya tidak jangan dijadikan beban. Saya sudah memaafkan, tapi apakah saya sudah level ikhlas?
Ya, insya Allah ketika memaafannya sudah full, karena ya memaafkan itu bagian daripada sifat tertinggi orang yang akan masuk surga. Ya, wal afina anin nas itu kan. Ya, jadi itu yang saya pahami karena ini terkait dengan rasa. Ya, mungkin secara secara rasa itu ada keterkaitan satu level bisa jadi itu kan. Walaupun mungkin secara melihat secara makna itu kan, ya ikhlas memang tertinggi gitu kan. Tapi secara rasa insya Allah orang-orang yang senantiasa memaafkan itu nanti eh, berbarengan juga ikhlas, ya dia nanti tidak ada sangkut paut apapun. Ya. Jadi eh, justru berbahagia ketika kita bisa senantiasa memaafkan itu adalah salah satu kabar eh, insya Allah untuk meraih ampunan Allah dan masuk surganya. Karena ciri orang yang bertakwa jelas di ayat itu adalah wala afina aninas, orang yang senantiasa memaafkan orang lain, diminta ataupun tidak diminta. Ya, jadi itu kan orang-orang yang hebat. Mengapa itu yang bisa saya apa namanya pahami. Baik, Ustadz. Terima kasih. Ustadz pernah bertemu nggak dengan orang yang menurut Ustadz, wah ini adalah orang paling ikhlas, atau mungkin ada eh, contoh-contoh itu Ustadz yang bisa mungkin kita baca gitu dalam perjalanan hidupnya, mungkin sebagai motivasi kita. Gimana Ustadz? Nuhun. Iya baiklah. Karena sebenarnya tingkat apa ikhlas itu kan di dalam kalbu ya, dan tidak ada alat pendeteksinya. Tetapi memang ada sifat sifat hati itu kan yang ada kalanya tampak gitu kan. Ya. Jadi eh, tampak di permukaan. Ya. Sama halnya mungkin kan dengan kita bersedih gitu kan. Bersedih, rasa sedih itu kan di dalam hati ya, di dalam hati. Tapi bisa tampak ya. Tampak mungkin mencucurkan mengeluarkan air mata. Ya, begitupun orang yang bahagia. Ya bisa jadi mengeluarkan air mata juga kan ada air mata bahagia, gitu kan. Ya, orang yang marah itu kan juga terlihat di raut mukanya yang memerah gitu kan. Makanya ketika orang marah itu kan eh, salah satu apa diobatinya dengan wudhu gitu kan karena wudhu itu kan air gitu kan air memadamkan api gitu kan. Nah, jadi memang itu adalah eh, amalan kolbu di dalam dan tidak nampak ya tidak ada alat pendeteksinya gitu kan ya keikhlasan ini tetapi ada kalanya memang terlihat dari aktivitas ataupun amaliyah keseharian gitu kan ya saya kira nyangkut juga dengan itu dengan eh, ada yang namanya zuhud itu kan zuhud itu kan tidak begitu mementingkan eh, dunia tetapi saya kira eh, ada orang-orang yang ikhlas tetapi penampilannya eh, apa namanya penampilannya ya perlente ataupun ya kekinian gitu. Saya kira karena memang walaupun ya di sisi lain tapi kalau memang kita lihat eh, orang-orang terdahulu itu kan ya karena kalau kita lihat sejarah gitu kan kita lihat sejarah gitu bahwa para sahabat itu kan bagaimana didikannya Kanjeng Rasul itu kan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah di dalam keseharian ada yang memang sederhana ada yang memang kehidupan kesehariannya sampai ada seorang sahabat itu ya saking kayanya dan memperhatikan penampilan ya dan dia disebutkan itu orang yang baik orang yang ikhlas gitu kan ya bau wanginya bau wangi ya minyak wanginya itu kan dari kejauhan sekitar 20 meter gitu kan sudah tercium gitu kan ya berarti kan minyak wanginya bagus ataupun mungkin kalau harga yang mahal gitu kan ya berarti kan orang yang berada dan itu memang sahabat Rasul orang yang ikhlas ya ada kalanya memang maksud saya adalah tidak terlihat dari penampilan tetapi ada kalanya memang nampak amalan-amalan gitu kan nampak amalan-amalan dan agak sulit mendeteksinya memang orang yang ikhlas walaupun di sisi lain tadi bisa terdeteksi ya
Maksud saya bisa bisa jadi orang yang masuk supermarket itu ikhlas, tapi yang di masjid bisa jadi tidak ikhlas, ya. Ataupun sebaliknya gitu kan, ya. Jadi bagaimana memang kondisi kondisi hatinya. Jadi kita tidak melihat penampilan orang lain, tetapi ada kalanya penampilan itu eh, penampilan luar itu kan mencerminkan kondisi kondisi dalam gitu kan. Ya. Saya kira ada tampilan ataupun kayak berarti kayak Gembel Sultan katanya teh itu kan banyak video-video kayak gitu gitu kan. Nah, itu sisanya itu kan realita gitu kan. Tapi bagaimana ada video-video itu ataupun prank gitu kan ya, video ya itu Gembel Sultan itu gitu kan. Ya, saya kira bagaimana gambaran kehidupan kita gitu kan. Kehidupan kita. Eh, dan terus dilatih dan memang saya mungkin ya pernah menemukan orang yang ikhlas gitu kan, kemudian ya tadi bisa dilihat dari uh, penampilannya, tetapi ada kalanya juga tidak menentukan penampilan secara secara dohir gitu kan, ya itu yang saya alami. Atau mungkin yang lain teteh-teteh ibu-ibu pernah bertemu dengan orang ikhlas di mana gitu kan. Ya silahkan bisa disampaikan. Baik, Ustadz. Kalau menurut Ustadz yang orang-orang di Palestina ini bagaimana, Ustadz? Tingkatannya. Apakah itu bisa kita jadikan contoh, Ustadz? Bagaimana mereka menerima nasib, tapi mereka juga ikhtiar kan, Ustadz, istilahnya untuk bertahan hidup. Iya betul, mereka ikhtiar gitu kan. Ikhtiar. Dan kalau kita melihat memang eh, gambaran-gambaran kita kita bisa melihat dari itu ya, dari video-video, dan itu adalah ya eh, kita kira tidak diedit gitu kan, asli gitu kan. Ya bagi gambaran memang mereka orang-orang pilihan gitu kan, bisa ikhlas, bisa ridho, bisa menerima dengan penuh kesabaran, ya. Dan sabar itu bukan berarti apa namanya, pasrah tidak berbuat apa-apa, upaya. Jadi sabar itu kan ada upaya, ya bukan berarti pasrah tidak berbuat apa-apa gitu kan. Ya mereka sudah bersabar juga, mereka ikhlas, dan eh, kita kira mereka adalah orang-orang pilihan gitu kan. Karena kita, ya saya kalau melihat bagaimana video anak-anak itu kan langsung teringat ya biasanya sama sama anak sendiri gitu kan, ya. Jadi saya belum belum tentu bisa gitu kan menerima keadaan seperti itu gitu kan, ya. Dan mereka terbukti gitu kan, ya terbukti itu adalah mereka bersabar dan begitu ikhlas gitu kan. Ya, anak-anak yang tanpa banyak mengeluh gitu kan. Eh, saya mungkin menggambarkan kepada ketika melihat gambar-gambar seperti itu gitu kan, ataupun video gitu kan, saya membandingkan dengan diri saya aja, saya belum tentu bisa seperti itu gitu kan. Dan secara kasat mata ya mereka mereka berjuang, mereka bersabar, dan mereka eh, bisa menerima gitu kan, bisa menerima itu semua, dan eh, tanpa banyak keluhan gitu kan, tanpa banyak keluhan, ya. Saya kira mereka orang-orang pilihan karena dari tempat mereka itu kan, Palestina adalah negeri para, itu adalah orang-orang pilihan, ya. Maka yang ada sekarang pun saya kira orang-orang pilihan, dan kita belajar banyak dari mereka itu kan, alhamdulillah, ya belajar banyak bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka menerima, dan tentunya menjadi motivasi bagi kita. Dan sisi lainnya mereka juga sama manusia, kita pun sama manusia, berarti kita bisa ya bersabar seperti mereka itu kan, ya. Tetapi memang bisa jadi ada kalanya kondisi orang di luar Palestina juga eh, bisa bersabar dan ikhlas atas penderitaan ataupun atas musibah yang di apa yang dilalui gitu kan, ya. Karena mungkin eh, bencana ataupun ujian itu kan bukan cuma di Palestina saja. Saya kira mungkin ada tempat
taruhlah di Indonesia mungkin ada saudara kita yang diuji dengan longsor ibaratnya itu kan, ada kondisi yang sama gitu kan. Ketika bisa ikhlas itu kan, ya derajatnya saya kira sama gitu kan. Dengan siapapun yang diuji di belahan manapun. Walaupun tadi memang kalau melihat secara sejarah, memang orang-orang Palestina adalah eh, asal mereka eh, bermulanya ataupun ya banyak para nabi dan rasul orang-orang pilihan. Ya, tetapi di sisi lain eh, Nabi menyampaikan la farqu bainal Arab wal Azam gitu kan. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Azam, luar Arab, dalam artian kita pun sama berpeluang untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang terbaik, yang ridho itu kan. Kita pun punya kesempatan ya. Tentunya sama sih. Begitu yang saya melihat. Baik Ustadz, rasanya sudah cukup ya Ustadz ya. Kita hari ini belajar mengenai ikhlas, sabar dan juga tahu diri. Semuanya memang berkaitan ya, seperti tadi kata Ustadz sampaikan. Yang namanya belajar ya Ustadz ya. Kita namanya berusaha ya Ustadz dan semuanya memang harus dipelajari ya Ustadz. Harus belajar buat diri kita sendiri. Mungkin tadi seperti kata Ustadz juga bilang bahwa yang penting adalah niatnya mau belajar atau enggak. Insya Allah ya Ustadz ya, walaupun dimulai dari niat, insya Allah nanti Allah yang akan membantu semuanya. Baik Ustadz, karena waktu juga sebentar lagi saya rasa juga ada tepat Ustadz akan maghrib. Kita tutup dengan sebelumnya Ustadz, mangga doanya dan juga kesimpulannya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Teh dan ibu-ibu sahabat semuanya. Kita akhiri dengan doa. Dan tadi intinya daripada materi ini semua, kita ikhlas, kemudian kita bersabar. Ya, karena kalau kita sangkutkan dengan eh, aktivitas kita saat ini saja gitu kan. Kita sekarang kajian perlu ikhlas, kita sekarang perlu bersabar, ya, mengetahui diri sendiri. Dan untuk mengetahui diri sendiri, walaupun tadi ada analisis SWOT itu kan modern sebenarnya. Tetapi kalau secara makna itu kan bagaimana kita mengetahui kalau kelemahan dan kekuatan itu kan internal ya, diri sendiri. Ya dari analisis SWOT itu kan kalau peluang dan tantangan ataupun hambatan itu kan terkait dengan dari eksternal gitu kan. Nah, mungkin terkait dengan pribadi kita yang itu yang intern itu, yang kelemahan sama kekuatan. Nah, kita memang harus betul-betul kalau bisa memang ditulis ya, ditulis kekuatan kita dan kelemahannya. Kekuatan saya sebagai seorang istri ibaratnya di keluarga kan. Saya setia gitu kan. Saya senantiasa tersenyum gitu kan. Kelemahannya ibaratnya saya cerewet ibaratnya gitu kan. Itu harus diketahui gitu kan. Nah, dan untuk mengetahui itu semua kan mengenal diri itu ya dari perenungan. Makanya kita sebagai orang yang beriman, saya kira merenung kita eh, semedi ataupun perenungan kita yang eh, tertinggi itu ada dalam dalam sholat. Makanya belajar bagaimana kita betul-betul khusyuk di dalam sholat. Ya kan? Karena memang sholat khusyuk itu kan berat bagi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya kita tadi terus belajar. Ya. Jadi tadi itu terkait dengan Albert Humphrey itu kan tahun 1960. Tapi bagaimana di dalam Islam ini kita diajarkan itu untuk merenung itu gitu kan. Ya, mengenal, mengetahui diri dari perenungan dan kita ada dalam sholat. Ya, jadi selamat belajar semuanya. Saya pun terus belajar untuk ikhlas, untuk sabar, juga untuk mengetahui diri kita sendiri, dan semua ada dalam perenungan kita. Ya, kalau disambungkan dengan materinya Pak Nakoi itu kan awareness gitu kan. Ya, jadi sadar gitu kan. Ya, semuanya memang dari sadar. Dan semua kita punya titik itu gitu kan. Ya, baik saya kira itu kita sama-sama akhiri dengan doa ya mudah-mudahan tadi siapapun yang sakit dan kemarin Bapak alhamdulillah ya telah operasi dan eh, berjalan dengan baik. Sekarang mungkin masa penyembuhan dan kita pun senantiasa mendoakan mudah-mudahan panjang usianya dan juga Allah berkahi dan berikan kesembuhan yang terbaik. Dan juga sahabat lain, ya sahabat MPP, keluarga mungkin ada yang sedang sakit, ya kita sama-sama mendoakan. Dan tadi yang meninggal, ya juga Allah berikan yang terbaik, tempat di sisi Allah yang terbaik, diberikan rahmat Allah
Allahumma gfir lahu, dan diberikan ampunan. Juga tentunya keluarga, ya, sahabat juga yang ditinggalkan, ya Allah berikan yang terbaik juga berupa kesabaran, ya, karena orang yang bersabar itu adalah tadi pahalanya adalah pahala surga. Ya, insya Allah kalau yang meninggalkan sudah tidak ada memang. Sekarang bagaimana yang ditinggalkan itu yang perlu meraih yang terbaik, ya, dan itu berpeluang semua, ya. Jadi itu mungkin pelajaran bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa membimbing kita semua, melindungi kita semua, memberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhuhlina maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu yaghfir dhunubana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا يا رب. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي لنا يا رب، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن الرحيم ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما ya Rabb. Jadikanlah perkumpulan kami majelis ini adalah perkumpulan yang Kau rahmati ya Rabb. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, selamat terus belajar, ikhlas, sabar, dan mengetahui diri kita sendiri, yang baik ataupun kelebihan semuanya datangnya dari Allah. Yang salah semata-mata saya terus harus belajar. Al-afu minkum, mohon maaf semuanya atas kesalahan yang dilakukan. Hadallahu wa ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Ustadz atas kajiannya hari ini. Ilmunya juga sudah dibagikan. Jazakallah khairan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Barakallah, semoga sehat selalu dan banyak-banyak rezeki dari Allah. Untuk Teh Maya tadi yang juga sudah membantu kita dalam tadarus, saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Waalaikumsalam hatur semuanya. nuhun Kak Ustadz Teh Dini, Teh Maya hatur nuhun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama Teh Terima Lin. kasih, Teh.